Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Horasia Ramadan dengan nomor absen 7 dari kelas 12-11. Di sini saya ingin menjelaskan pola penyerangan atau strategi sepak bola. Yang pertama kita akan membahas dulu. Ah, untuk posisi atau perannya. Yang pertama itu sepak bola. Kita harus tahu kalau misalnya di sepak bola itu ada pemain infield dan pemain outfield. Untuk pemain infield ini ada satu, yaitu goalkeeper atau kiper, di mana pemain ini atau goalkeeper tugasnya adalah untuk menjaga gawang agar shot stopping bola-bola yang ditembak oleh penyerang atau midfielder lawan. Nah, terus ada tiga pemain outfield nih. Tiga pemain outfield itu yang paling pertama di depan kiper ada defender. Defender ini berguna untuk menjaga defensive line agar tetap stabil dan aman dari serangan musuh. Yang kedua ada midfielder, yang mana pemain ini ada di area tengah atau middle third dari gawang kita. Sebenarnya middle third itu antara di gawang kita dan di gawang musuh akan ada di space yang sama. Nanti kita akan bahas lagi, di mana middle third ini tempat eh, banyak menyalurkan bola untuk ke arah samping, ke arah sayap, ke arah fullback dan lain-lain. Jadi di middle third ini fungsinya untuk menyalurkan bola, mempertahankan dan memperoleh keunggulan di area middle third. Yang ketiga ada attacker. Nah, attacker ini pemain yang gunanya untuk memborbardir defensive line lawan agar bisa dipenetrasi dan objektifnya adalah gol. Nah, ini yang aku bilang tadi, ini adalah space. Jadi di sepak bola itu yang pertama ada tiga tadi, yaitu defensive third, middle third, dan offensive third. Yang mana 4 2 1 3 5 ini kehitungnya adalah middle third. Jadi kalau misalnya dari gawang musuh, kita ngeliat 7 ini adalah defensive third dan 6 adalah offensive thirdnya mereka. Dan satu itu sama-sama middle third kan buat di kita dan di musuh. Jadi di sini adalah tempat tadi banyak untuk mencoba memperoleh keunggulan. Jadi midfield itu sangat-sangat penting. Nah, terus yang penting juga nih, itu ada 4 2 sama 3 5. Yang mana ini adalah half space dan flank. Half space kiri dan flank kiri, half space kanan dan flank kanan. Di mana eh, untuk half space dan space ini space atau area yang sangat sering dilakukan eksploitasi dan banyak pergerakan melakukan penetrasi dan umpan one two dan sebagainya di area half space dan flank. Oke, next. Ini adalah formasi dan taktik yang akan saya pakai untuk pola penyerangan. Kita akan bahas dulu dari nomor satunya. Kita bahas berurutan. Nomor satu atau kiper biasanya. Emang harus kiper sih nomor satu. Jadi nomor satu ini ya kiper biasa ditugaskan untuk shot stopping dan lain-lain agar gawang tetap aman. Lalu ada nomor 4 dan nomor 5, yaitu center back yang saya di sini memakai adalah center back yang bisa membangun serangan juga. Agar dia bisa naik, memberikan umpan horizontal dan vertikal pas ke arah 3, ke arah 10, ke arah 11. Seperti itu. Untuk nomor 2 dan nomor 3, ini adalah fullback yang saya memberikannya nama hybrid, hybrid lah. Karena salah satunya akan menjadi mm, inverted dan ofensif atau menyerang ke atas, overlap. Sementara yang satu akan melakukan tugas defensif, menjadikan back three dengan 4 dan 5 agar tercipta keseimbangan ketika nanti ada counter attack, yaitu pola bertahannya juga. Nah, untuk area middle third nih, trio midfieldnya 6, 8, dan 10. Di sini 6 sebagai jangkar atau anchor. Di sini dia akan bertugas di area bulatan ini aja, biar dia bisa melakukan passing-passing yang oke ke arah 7, 11, 8, 10, malah langsung ke 9. Em, jadi dia bisa ke kanan ke kiri sampai sini, bahkan sampai ke atas, tapi nggak sampai ke atas banget gitu loh, biar selalu ada di area bulatan ini. Nah, untuk 6 dan 8 dan 10 itu midfielder yang dua-duanya hybrid. Kalau 8 itu full box to box, kalau 11-nya di sini adalah hybrid box to box dan creative playmaker. Kenapa? Karena em, nomor 10 ini harus bisa sama-sama ngatur half space di antara 8 half space kiri dan 10 half space kanan. Biar
eh, lawan itu untuk melakukan serangan balik bisa terjaga. Sementara 6 ini mengulur waktu agar 8 dan 10 bisa melakukan track back kalau misalnya ada serangan balik. Lalu ada 7 dan 11, yaitu pemain sayap tradisional lah, yang mana dia akan melakukan cut inside atau menggiring-giring bola, melakukan penetrasi dan lain-lain. Nah, untuk 9 ini, 9 akan lebih turun untuk membantu build up, menyalurkan bola dari 10 8 ke 9 dan ditaruh ke 11 atau nanti bisa sebagai pemancing back musuh. Nah, ini contoh polanya. Kita pertama dari 1, 6, 8, dan 10 langsung bergerak ke gawang kita untuk menjadikan dirinya opsi passing, dan satu umpan keempat. Nah, pemain merah 4-4-2 yang terkenal high press. Di sini langsung pressing ke arah 4 dan menutup opsi passing ke arah 6. Jadi 6 sudah pasti bukan opsi passing di sini. 4 pun ada kemungkinan kerebut. Yang opsi passing adalah 2, 8D orang oleh 9, dan 11 ada 6 dan 2 yang siap 4 bola lambung ya. Oke, di sini umpan ke arah 2, 6 melakukan gerakan off the ball agar bisa menjadi opsi passing. 4 juga melakukan ke belakang biar 10 ini entah ke 6 atau ke 4, bahkan bisa umpan lambung ke arah 5 karena di sini 8-nya terlalu jauh. Nah, 10 mancing 8 biar tetap ke dia. Akhirnya pas dikasih ke 4 dan langsung 1-2 ke, nggak 1-2 sih, umpan cepat ke 5. Nah, 5 di sini bisa hold play dulu buat ngelihat pergerakan teman-temannya. Kalau dilihat di sini 10 pindah ke sisi kiri. Jadi opsi passing ada 3, 10, 1, ya, bahkan 7. Tapi 7 susah ya, bisa di-cut. Nah, 8 di sini eh, langsung nempel ke 10. Karena kalau nggak, tadi ada space di belakang 10 yang bisa dieksploitasi. Tapi 8 ini meninggalkan space di tengah. Sementara 6-nya belum nutup ke arah 9. Jadi 9 turun, diikuti oleh 4 yang nggak bisa turun terlalu jauh. Karena nanti 11 bisa eksploitasi ruang di sini. Kita lihat 5 ngasih umpan datar ke, maaf, memang ngasih umpan datar ke 9 dan 7 langsung mencoba menjadi opsi passing di sini. Dan kemungkinan ingin melakukan cut inside, diikuti oleh 11 dan 9 langsung di press sama 8 dari belakang. 10 dan 9 pun langsung turun ya. 6 di sini mencoba ke belakang di area lingkaran tadi. 9 tetap dribbling. 7 pengen ke kanan tapi nggak bisa, dihalangi oleh 3. 11 pun sama. Nah, 10 di sini maju untuk menjadi opsi passing. Tapi langsung diikuti sama 8 yang nutup di sini. Sehingga 10 bisa di-cut umpannya. Makanya Rizky 9 memutuskan untuk dribble dribble ke depan untuk uh, pelunturan permainan ya, biar tetap bisa lancar dan posisi ada di tim biru terus. Nah, ini 9 melakukan hold play yang kelamaan gitu. Jadi 4 6 bisa nutup space di sini ya, biar nggak bisa dieksploitasi. Akhirnya 6 8 ikut maju biar bisa jadi opsi passing di sini. 10 pun ke kanan ya dengan cepat berlepas dari bayangan 8. Nah, tapi ini udah terlalu tight lah. Bisa diikat sama 3, nggak bisa ke depan lagi. Makanya harus ada yang maju. 8. Jadi opsi passing di sini. 9 maju, 9 turun biar 8 nggak lebih dulu menutup passing line. Nah, di sini di half space kiri dia bergerak ya. Kita lihat. Langsung di press.
Lalu nomor dua di sini menciptakan kelebaran biar ada opsi passing lagi. Walaupun di sini masih kekat sama 7 ya. Cuman ada 6 sama 9. 8 balik ke 6. 1 2 ke 11 lagi nih. Kosong. Nah, dieksploitasi lah nih. Ada space di sini. 11 bisa lari. Hmm, mana? Nah, dua kasih umpan terobosan ke 11. Di half space kiri ini mulai bahaya ya. Ada ancaman crossing. Bisa ke 10, bisa ke 7. Dikasih ke sini. Nah ini, 8 melakukan tambahan orang. Biar ada opsi di situ. 9 tetap di belakang. Dan 10 di sini mengancam adanya crossing. Sementara di 3 nggak ngeliat ada 7 di belakangnya. 7 ke depan dan 3 pun telat gitu di situ. 9 tetap di belakang kotak penalti biar dia bisa jadi opsi tembak juga di situ. Lihat. Nah, ini sangat tight, jadi nggak bisa dikasih ke 7. Makanya 9 mencoba masuk ke sini dan langsung tembak gol. Jadi sangat fluid di sini. Semua orang bergerak ke kanan dan ke kiri. Biar apa? Biar selalu lebih efektif gitu. Selalu punya opsi passing. Biar bola tetap ada di penguasaan kita. Situ. Terima kasih sudah menyaksikan. Maaf jika masih banyak salah kata dan masih hahaha dan ada kesalahan-kesalahan videonya tadi ke slide ya. Masih.